Gimana kesan-kesannya? Ternyata jadi gubernur lebih sibuk dibanding jadi menteri. Saya jadi menteri 2 periode, nggak sesibuk ini. Sebenarnya nggak sibuk. Eta mah pura-pura sibuk aja. Saya nanya, pejabat sibuk apanya? Apa kayak gitu? Karena kan seluruh pekerjaannya sudah dikerjakan oleh pegawainya. Oh iya. Udah ada pegawai. Sudah ada pegawai. Misalnya kepala PU, emang dia bikin jalan? Yang bikin jalan mah pemborong. Iya. Yang bikin jalan juga bukan pemborong, kuli. Tibang bentih curug balas nunjuk, capetang balas miwarang. Itu Pemprov Jakarta bukan dengan kirim ke barak, tapi atasi anak nakal dengan perpanjang jam buka taman. Yang lucu sebenarnya bukan ini, gua kasih tahu nih bentar. Yang lucu itu dia pengen ngasih solusi dengan memperbanyak kegiatan positif, seperti memperpanjang jam operasional taman, sama memperpanjang jam operasional perpustakaan di malam hari. Waduh. Bro, yang jadi masalah ini anak-anak bandel. Anak bandel mana yang pengen baca buku di malam hari? Nggak ada. Nggak ada gitu orang, misalkan anak-anak nih pengen tawuran, bro tawuran nggak? Nggak. Gue pengen ke perpustakaan, pengen baca majalah bobo. Nggak ada. Itu perpustakaan makin malam makin sepi. Mendingan ditutup abis maghrib. Beres maghrib, anak-anak pada pulang ngajedog di imah masing-masing. Ngajedog. Ulah tawuran, asup kabarak maneh. Janji sebelum menjabat. Di Jakarta Disurutin, Mas. kemacetan jalan, Diurain. transportasi dalam kota, Diintegrasiin. polusi, Dibersihin. ruang terbuka hijau kurang, Dibanyakin. kampung kumuh, Dibagusin. lahan perumahan nggak cukup, Ditingkatin. lapangan kerja, Dibukain. UMKM sukses, Diajarin. kebutuhan dasar, Dipenuhin. air minum, Dijernihin. gaji guru honorer, Dinaikin. insentif RT RW, Didobelin. tempat nikah dan sunatan, Disediain. kesehatan fisik dan mental. Diperhatiin. Keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. kalau saya suruh jadi gubernur hanya bangun jalan, bangun jembatan, bangun irigasi, bangun sekolah, bangun PJU, bangun taman, bangun daerah rekreasi, kasih waktu 3 tahun, selesai semuanya. Udah Pak, udah jangan jadi gubernur terpintar sedunia, yang lain pada kepanasan. Itu komentar-komentar yang masuk ketika Gubernur Jawa Barat menerangkan bila beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta maka per kepala keluarga akan dikasih 10 juta. Penduduknya sedikit, APBD-nya 90 triliun. Kalau nggak salah ya. Jawa Barat nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena APBD-nya itu 31 triliun, penduduknya 50 juta. Saudara, maka nggak bisa dibagi seperti itu. Udah Pak, udah, kata masyarakat itu. Jangan jadi gubernur terpintar sedunia, yang lain pada kepanasan. Kita dengarkan dulu statement KDM. Lagi-lagi terus membuat gebrakan beliau. Itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Kita ke depan adalah ingin membangun keadilan fiskal. Keadilan fiskal itu gimana sih? Saya kemarin ketemu sama Gubernur Kalimantan Timur. Ini makan pemikiran, kan kita boleh dong punya pemikiran. Saya bilang, Gubernur Kaltim penduduknya berapa? 4 juta. Berarti kalau 4 juta, saya rata-rata satu rumahnya 4, saya bilang. Berarti rumahnya kan cuma 1 juta. Iya. Loh, kalau penduduk Kaltim 1 juta, rumahnya cuma 1 juta, kan sebenarnya bagi Kaltim ngasih 5 juta per rumah bisa. Karena 1 juta kali 5 juta, 5 triliun Pak. Artinya masyarakat Kaltim untuk sejahtera itu sangat bisa. Beda dengan Jabar. Untuk Papua lebih bisa lagi.
Enggan tiru KDM Pramono Anung pilih didik siswa nakal di perpustakaan. Niatnya sih bagus niatnya Pak ya kan, mendidik siswa nakal. Tapi kalau siswa nakal di perpustakaan ngapain Pak? Ya kan disuruh baca buku. Iya mereka baca buku tapi gak akan masuk di otak ya. Karena belajar itu paksaan, gak karena dia mereka sendiri. Lucu nih semua. Niatnya bagus coba, niat mengurangi siswa nakal ya kan, biar gak tawuran, biar gak nongkrong dialihkan ke perpustakaan. Lah pertanyaannya, mereka itu di perpustakaan baca bener atau cuman sok-sokan baca tapi gak nyantol di kepala? Nah itu Pak. Dan setelah belajar di perpustakaan, apakah mereka gak nongkrong lagi? Apakah mereka gak tawuran lagi? Apakah mereka gak minum-minum lagi? Gak nentu Pak. Karena nggak 24 jam di perpustakaan Pak, ya kan paling berapa jam aja. Lucu nih. Ganti KDM. Niatnya bagus ya, punya masukan sendiri ya, punya kebijakan sendiri ya, tapi sumpah Pak kebijakan ini lucu. Kang Deddy Mulyadi kalau jadi gubernur Jakarta mau ngasih 10 juta gaji per kakak. Lah kalau Bang Rano Dul Karno mau ngasih apa? Ngasih janji. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Soal pernyataan gubernur akan menggaji 10 juta per kakak. Tanya dia. Mohon maaf, tapi di situ beliau salah hitungnya. Karena kalau 10 juta kali 2 juta warga itu artinya 20 triliun sebulan. Ya kan? Sementara beliau kan mau menggaji 10 juta per bulan. Jadi kalau 2 triliun, 20 triliun sebulan, berarti kalau mau digaji 10 juta per bulan kan jadinya 240 triliun. Loh, Bang Rano Dul Karno itu ditanya wartawan kok melengos aja, entar tanya dia aja. Itu yang ditanya Bang Rano Dul Karno, kenapa suruh nanya balik ke KDM? Kalau wartawan tanya dijawab Bang Rano Dul Karno. Contoh jawabannya ya saya ajarin deh. Kalau bagus ya bagus, nanti coba saya kaji kembali. Ya kan? Atau kalau tidak bagus, kenapa tidak bagusnya? Atau jawaban template kalian sama Mas Pramono juga bisa tuh. Jakarta punya aturan main sendiri. Tapi Bang Rano Karno juga mungkin sekarang sudah sadar diri. Dia tidak mau terlalu ceplas-ceplos, tidak mau menjawab semua apa yang ditanya wartawan karena ya takut kembali blunder lagi. Atau sudah punya deal-dealan dengan Mas Pramono mungkin kan. Kalau yang begitu-begitu pertanyaannya ya mendingan lu melengos aja deh daripada salah ngomong. Nah buat Bang Chico Jericho ya, kok Bang Chico Jericho mah artis keren. Ini kan Chico Hakim, staf sus gubernur dan wagub Jakarta. Tapi mohon maaf banget ya Bang Chico Hakim ya. Kayak Bang Chico Hakim kayaknya yang salah nangkap ya kan. Nggak ada keluar dari mulutnya Kang Deddy Mulyadi itu 10 juta untuk 2 juta kepala keluarga itu digajinya per bulan. APBD turunkan per tahun, ya kan digaji 10 juta untuk 2 juta kepala keluarga itu per tahun. Itu udah pas banget, jadi 20 triliun, masih sisa 70 triliun lagi, itu masih banyak kali, ya kan? Ya kan dibandingkan dengan Jawa Barat, itu maksudnya, ya tapi di atas semuanya itu daripada kita hitung capek-capek, dari tadi kan itu kita berhitung nih. Yang penting itikat dan niat baiknya Kang Deddy Mulyadi itu yang kita harus apresiasi, gitu. Bang Chico Hakim, Chico Jericho ya. Terima kasih. Bro, ke perpus yuk kita. Perpustakaan. Hah? Ngapain ke perpustakaan? Sekolah aja kita males, bolos terus. Kok ngapain sih ke perpustakaan? Baca buku dong, baca buku ke perpus. Belajar aja males, mau baca buku. Iya juga ya. Kalau enggak, ke taman aja yuk. Ke taman dong nongkrong gimana? Boleh tuh nongkrong, boleh. Nah, sambil minum-minum ya. Kok minum sih? Ke taman nongkrong positif dong kita. Nongkrong positif, bukan minum-minum. Apaan sih lo? Kok apaan? Kalau nggak gini deh kita solawatan aja gimana? Solawatan kita, yuk. Lo kenapa? Aduh, udah minum dulu, minum.
Tahu nggak sih kalau pemerintah Jakarta itu sekarang lagi lucu-lucunya ya, mereka mengatasi kenakalan remaja ini, tawuran dan sebagainya macamnya itu dengan memperpanjang jam buka taman dan jam buka perpustakaan. Lu berpikir nggak sih Pram dan Sidul ya, kalau alasan mereka tawuran itu bukan karena perpustakaan ditutup. Dan yang tawuran-tawuran itu bukan kutu buku, itu tuh anak-anak bandel. Ngerti gak sih apa hubungannya anak-anak bandel yang tawuran dengan perpanjang jam buka taman dan apa tadi perpanjang jam buka perpustakaan? Konyol, nggak nyambung. Lu gengsi banget sih buat ngikutin jejak Gang Dedi. Ada aja konten ini. Ada warga Manggarai di sini. Ada program baru guys dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Agung, yaitu adalah Manggarai Bersolawat ya. Ada warga Manggarai di sini teman-teman. Pertama-tama Pak Pram ya, saya pribadi mengapresiasi usaha Bapak sebagai Gubernur Jakarta ya Pak, atas usaha Bapak untuk mencegah tawuran. Buat kalian yang belum nonton videonya, ini gue tayangin videonya. Saya ingin menyelesaikan persoalan tawuran di Manggarai, salah satunya itu secara substansi. Karena saya sudah mempelajari, salah satu faktor adalah ketidakberuntungan banyak anak-anak di sana yang mohon maaf belum punya pekerjaan tetap. Sehingga saya akan menggagas apa yang dinamakan Manggarai Bersolawat. Saya akan undang kelompok-kelompok yang bertikai di sana, ada RW 4, RW 5, RW berapa begitu, duduk bareng, apa sih akar permasalahan yang sebenarnya. Karena nggak bisa hanya menyalahkan saja. Jadi itulah ya guys cuplikannya. Kalau yang mau fullnya cari sendiri, nonton sendiri, ntar video gue kepanjangan. Pak Pram, saya setuju Pak, kalau kita tidak boleh hanya asal menyalahkan. Saya setuju Pak. Saya juga setuju dengan usaha Bapak untuk menyatukan masyarakat menjadi satu, duduk bersama, mencari tahu akar permasalahannya itu apa. Saya setuju Pak. Tapi Pak, menurut saya sebagai orang awam Pak, warga Jakarta itu kan tidak hanya beragama Muslim atau Islam ya Pak ya, sedangkan bersolawat itu hanya ada di agama Islam. Nah terus kalau yang bukan beragama Islam itu gimana Pak? Solawat juga apa gimana Pak? Menurut saya bener juga Pak, kalau lagi solawat nggak akan ada tawuran, bener Pak. Tapi setelahnya solawat, ya kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi ini amit-amit ya Pak, amit-amit banget Pak. Abis solawat, sendalnya hilang, terus tawuran lagi Pak. Ini sapi saya amit-amit Pak, beneran. Cuma yang saya pertanyakan itu tadi Pak, kalau misalkan yang tawuran itu agamanya di luar agama Islam itu gimana Pak? Disuruh syahadat dulu gitu, asyhadu dulu, apa bagaimana Pak? Terus kalau saya baca-baca berita nih ya Pak, Bapak juga punya program, Bapak mau punya taman dan perpustakaan sampai malam bahkan 24 jam gitu ya Pak ya. Maaf ya Pak sebelumnya, saya bukannya nggak sopan atau gimana-gimana gitu ya Pak. Tapi menurut saya bukan program Bapak jelek atau program Bapak nggak bagus. Cuman menurut saya pribadi programnya kurang efektif aja sih Pak. Pak menurut saya nih, saya maaf banget Pak ya. Saya yang udah segede gini aja waktu zaman saya sekolah Pak, padahal saya nggak tawuran Pak. Saya aja mager Pak, ke perpustakaan itu mager Pak, apalagi 24 jam. Kalau itu taman dibuka sampai malam bahkan 24 jam, apa yang akan terjadi selanjutnya Pak di taman tersebut? Tapi mungkin Pak dengan Bapak membuka taman 24 jam, saya yakin Bapak secara tidak langsung ya Pak, Bapak itu membantu para pedagang-pedagang keliling Starling gitu Pak, yang kopi-kopi keliling pakai sepeda itu Pak, untuk berdagang di situ. Jadi kan pedagang Starling itu juga menaikkan omset mereka secara tidak langsung karena mereka berjualan 24 jam. Tapi itu pun kalau pedagang Starlingnya diperbolehkan Pak untuk parkir dan berdagang di situ. Karena biasanya Pak, kalau saya lagi ke Jakarta gitu ya Pak, saya jajan pinggir jalan, itu Satpol PP Pak langsung rame banget Pak. Saya lagi ngopi, lagi makan mie ayam gerobakan, sampai kaget Pak saya Pak. Saya ngerasa diusir gitu Pak. Terus menurut saya Pak tentang perpustakaan ya, anak zaman sekarang aja ngerjain PR pada males Pak. Terus masalah buku, zaman sekarang anak-anak pada bacanya Wattpad Pak, atau pada bacanya dari e-book Pak. Makanya saya bilang zaman saya sekolah aja perpustakaan sekolah saya tuh gede banget Pak, tapi perpustakaannya sepi. Berarti kan itu menandakan kurangnya minat membaca. Saya takutnya ya Pak, ini saya amit-amit juga nih Pak, saya takutnya ya, itu Bapak buka perpustakaan dan taman 24 jam, jadinya mereka tawurannya di situ Pak. Tapi itu semua kan cuman pikiran negatif saya aja ya Pak, tapi saya tetap berdoa yang terbaik untuk program Bapak Pramono Agung dan juga Bang Dul gitu ya, selaku Gubernur DKI Jakarta. Karena saya yakin dan percaya Pak, setiap segala sesuatu hal yang bertujuan baik, semoga ujungnya hasilnya juga baik. Sekian aja Pak menurut saya ya Pak ya, saya mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata. Sukses dan semangat terus Pak Pram. Jujur sebagai warga Jakarta, gue setuju banget, gue dukung banget waktu Mas Pram pengen buka jam taman dan juga perpustakaan tuh jauh lebih lama lagi. Yang tadinya tutup sampai sore, sekarang jadi sampai malam. Gue setuju banget. Tapi setelah tahu ini jadi alasan buat mencegah anak-anak
tawuran. Ya gue jadi bertanya-tanya, emang ada anak-anak yang kerjaannya tawuran setiap hari itu kepikiran buat baca buku? Ya walaupun katanya lonjakannya sampai 53% pembacanya setelah kebijakan Mas Pram itu, gue yakin banget salah satunya bukan anak yang tawuran. Beda circle, beda visi Mas Pram. Kok bisa kepikiran ke situ gitu loh? Kalau tujuannya buat anak-anak yang suka baca, pengen tambah literasi, ya itu bagus. Karena gue sendiri suka banget ke perpustakaan. Tapi kalau jadi alasan buat mencegah anak-anak tawuran, ya tolong dipikirin lagi cara yang lebih bagus. Guys, pengakuan terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kini semakin ramai dibicarakan di kalangan netizen. Salah satu juru bicara Pramono, Ciko Hakim, menyebut Deddy Mulyadi adalah salah satu gubernur terbaik di Indonesia saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan saat menanggapi gagasan Deddy Mulyadi yang menyebut bisa mengkaji warga Jakarta sebesar 10 juta rupiah per kepala keluarga jika menjadi gubernur Jakarta. Deddy Mulyadi pun menjadi salah satu kepala daerah yang vokal menyuarakan pendekatan disiplin ketat ala militer untuk menertibkan kenakalan anak remaja, di mana menuai pro dan kontra. Tidak semua pejabat setuju dengan langkah ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung justru menunjukkan perbedaan pandangan cara menangani anak-anak bermasalah. Dibanding mengambil pendekatan militer, dia menyampaikan Jakarta akan mengkampanyekan kegiatan-kegiatan positif untuk warganya. Beberapa kebijakan dari Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano Karno telah menunjukkan kecenderungan tersebut. Salah satunya mengadakan kegiatan yang positif. Dengan begitu, anak muda di Jakarta tak punya waktu lagi untuk melakukan kegiatan negatif seperti tawuran.